3,4 miliar dolar dari uang pajak Anda sekarang menjadi tumpukan logam bengkok yang masih berasal. Jeff Bezos dan Blue Origin seharusnya menjadi cadangan yang aman selain Elon Musk. Sekarang, itu justru menjadi titik kegagalan tunggal bagi program Artemis. Ambisi Bezos sekarang secara efektif telah menghentikan jalur NASA untuk kembali ke bulan setidaknya sampai tahun 2028. Tapi ledakan itu bukan masalah sebenarnya. Pada 11 April 2026, seluruh dunia menyaksikan saat kru Artemis II melintas di dekat bulan dan mendarat kembali di bumi. Publik menunggu dengan napas tertahan saat keempat anggota kru dengan selamat keluar dari pesawat luar angkasa. Program luar angkasa Aeris Serikat telah kembali, dan sekarang orang-orang kembali menatap bintang-bintang. Bulan kini menjadi tujuan yang bisa dicapai. Hanya 2 bulan kemudian, tujuan itu benar-benar musnah dalam asap. Secara harfiah, Artemis III dulu dianggap sebagai lompatan besar berikutnya untuk program ini. Sekarang, itu telah diturunkan menjadi uji coba sistem untuk sistem pendaratan berawak, bersama dengan uji terbang untuk SpaceX dan Blue Origin. Fokusnya akan membuktikan teknologi rendezvous dan docking untuk menjaga keselamatan para astronot, serta menguji langsung baju antariksa baru yang dirancang untuk permukaan bulan. Ini sangat mirip dengan Apollo 9 pada tahun 1960-an, salah satu misi latihan terakhir sebelum pendaratan di bulan. Namun tidak seperti Apollo 9, masih belum ada jadwal yang jelas untuk langkah selanjutnya. Dan semua ini berkat satu orang. Blue Origin milik Jeff Bezos adalah salah satu pelopor awal penerbangan luar angkasa swasta, didirikan pada tahun 2000 saat dominasi NASA mulai memudar. Bezos melihat sebuah peluang dan memposisikan perusahaannya untuk era berikutnya dalam perjalanan luar angkasa, meskipun perusahaan tersebut sangat sedikit beraktivitas selama 5 tahun pertama. Namun pada tahun 2006, perusahaan ini meluncurkan kendaraan uji pertamanya dari lokasi peluncuran di Texas yang mencapai ketinggian 285 kaki. Blue Origin menjadi terkenal terutama karena pariwisata luar angkasa, menawarkan penerbangan suborbital kepada selebriti dan pebisnis dengan harga tiket yang sangat mahal. Para pengkritik bercanda bahwa itu bukanlah penerbangan luar angkasa, melainkan wahana menara jatuh di taman hiburan yang dibesar-besarkan. Namun di balik ejekan tersebut, perusahaan ini sedang membangun perangkat keras sungguhan, didukung oleh pendanaan yang hampir tak terbatas dari Bezos sendiri. Tak lama kemudian, pemerintah memberikan kontrak senilai 3,4 miliar dolar untuk pendarat bulan Artemis V. Kapal itu akan menjadi misi berawak pertama yang mendarat di bulan sejak tahun 1970-an. Itu adalah kontrak yang mengesankan untuk pendatang baru, tapi apakah mereka bisa menepatinya? Blue Origin belum pernah melakukan misi orbit yang sukses pada saat kontrak pemerintah itu diberikan. Namun pada Januari 2025, perusahaan itu berhasil melakukan peluncuran pertamanya. Misi lain menyusul pada November di tahun yang sama, kali ini membawa muatan tak berawak milik NASA. Segalanya tampak berjalan ke arah yang benar, dan NASA pun siap untuk meningkatkan investasinya di perusahaan tersebut. Bezos tampaknya menjadi pilihan yang stabil dan dapat diandalkan, tetapi NASA mungkin telah memojokkan dirinya sendiri. Badan tersebut telah berinvestasi besar-besaran di Blue Origin dan prototipe New Glenn. Jika perusahaan itu menemui hambatan, NASA pun akan terkena dampaknya. Pada Mei 2026, semua orang menyaksikan dengan ngeri saat roket New Glenn meledak di landasan peluncuran di kompleks peluncuran khusus roket itu di Cape Canaveral. Itu tidak hanya menghancurkan kendaraannya, tetapi juga merusak parah satu-satunya lokasi peluncuran Blue Origin yang beroperasi untuk jenis roket ini. Roketnya hilang, dan bersamaan dengan itu, jadwalnya pun ikut lenyap. Sebuah kesalahan tragis atau sesuatu yang lebih dari itu. Karena ini bukanlah kecelakaan acak yang tak terduga. Bencana ini sudah lama mengarah ke sini. Blue Origin, seperti semua perusahaan dirgantara, diselimuti oleh kerahasiaan. Jika mereka muncul di berita dan itu bukan peluncuran yang direncanakan, kemungkinan besar itu adalah kabar buruk. Selain itu, karena ini adalah perusahaan swasta, transparansinya lebih sedikit dibandingkan masa kejayaan NASA dulu. Sejauh yang diketahui kebanyakan orang, pengembangan roket berjalan lancar pada awal tahun 2026, terutama setelah keberhasilan Artemis II. Tanda pertama masalah muncul pada bulan April 2026. Sesuatu yang tidak biasa muncul di fasilitas CAT-2 milik Blue Origin di Merritt Island. Rekaman drone mengungkapkan kerusakan serius pada atap gedung uji vertikal yang digunakan untuk sistem roket dan pembersihan tangki. Klip tersebut dengan cepat menjadi viral dan tak lama kemudian pemerintah turun tangan dan sementara waktu menghentikan operasi. Hal ini tidak disebut sebagai kemunduran besar, tetapi orang-orang mulai bertanya-tanya apa lagi yang sedang terjadi. Mereka akan segera mendapatkan jawabannya. Dalam kobaran api yang dahsyat,
Pada April 2026, FAA membuka penyelidikan terhadap kegagalan perusahaan dalam memenuhi tolok ukur. Uji peluncuran terbaru gagal mencapai orbit yang diinginkan setelah memasuki tahap kedua. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah roket New Glenn benar-benar siap untuk tugas tersebut. Tiba-tiba, proyek kebanggaan Bezos berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan bahwa roket itu mampu menangani misi beresiko tinggi lainnya. Apakah mereka terburu-buru? Bagaimanapun juga, bencana segera menyusul. Pada 28 Mei, roket New Glenn sedang menguji booster tahap pertama ketiganya. Uji penyalaan statis adalah salah satu dari banyak uji keandalan peluncuran yang dirancang untuk memberikan tekanan ekstrim pada roket seperti yang akan dirasakan saat peluncuran. Uji coba itu mengungkapkan kerentanan fatal. Booster tersebut meledak, menciptakan apa yang disebut sebagai ledakan roket terkuat sejak roket Soviet N-1 meledak pada tahun 1969. Ini tidak hanya menghancurkan boosternya, tetapi juga menghancurkan roketnya, menghancurkan tahap pertama, dan menciptakan reaksi berantai yang menghancurkan tahap kedua. Platformnya pun ikut hancur. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga menghancurkan Launch Complex 36, basis peluncuran khusus Blue Origin untuk New Glenn. Berkat tindakan cepat, tidak ada seorang pun di darat yang terluka atau tewas. Tetapi ini merupakan kemunduran besar bagi roket tersebut. Mungkin juga bagi program luar angkasa secara keseluruhan. NASA telah menganggap perusahaan tersebut sebagai mitra yang dapat diandalkan. Tetapi semakin banyak orang mulai berspekulasi bahwa Blue Origin pada dasarnya hanyalah permainan tipu-tipu. Terlalu banyak janji namun hasilnya tidak sesuai harapan. Ini bukan sekedar kegagalan roket. Ini juga menghancurkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meluncurkan roket-roket berikutnya. Tiba-tiba, seluruh jadwal peluncuran menjadi berantakan dan semua tudingan langsung mengarah ke Jeff Bezos. Perusahaan selalu mengklaim bekerja berdasarkan prinsip rekayasa yang lambat dan metodis, memeriksa setiap langkah 2 hingga 3 kali. Tapi sekarang, sepertinya bagian lambat memang benar, tapi bagian metodisnya tidak begitu. Rangkaian kegagalan perangkat keras baru-baru ini menunjukkan proses pengujian yang ceroboh, sehingga masalah struktural besar bisa lolos tanpa terdeteksi. Dan SpaceX mungkin punya keunggulan dengan gagal lebih cepat. Ada banyak sekali cerita dan berita utama tentang roket SpaceX, dan itu karena perusahaan Elon Musk menggunakan pendekatan yang terdengar sembrono yang dijuluki fail fast. Mereka membuat prototip dan mengujinya dengan peluncuran jauh sebelum prototip itu benar-benar siap. Sebagian besar bahkan tidak sampai ke orbit. Tapi perusahaan belajar dari kegagalan itu dan membangun kembali dengan lebih kuat dan lebih cepat. Bencana-bencana ini memang buruk untuk citra perusahaan, tapi sebenarnya mereka memang merencanakan untuk gagal, bukan gagal dalam merencanakan. Sementara itu, Blue Origin berusaha lebih keras menjaga citra publiknya. Jadi ketika mereka gagal, kegagalannya benar-benar besar. Dan jika roket-roketnya masih gagal pada tahap selarut ini, apalagi yang disembunyikan perusahaan? Di inti program Blue Origin adalah mesin BE-BE-4 yang juga dikenal sebagai Blue Engine 4. Mesin eksklusif ini adalah mesin roket berbahan bakar cair yang menggunakan bahan bakar metana cair dan siklus pembakaran bertahap untuk menciptakan salah satu peluncuran paling kuat yang tersedia. Awalnya mesin ini dirancang khusus untuk roket New Glenn milik Blue Origin, tetapi selama pengujian, performanya cukup baik sehingga pada tahun 2014 juga dipilih oleh United Launch Alliance untuk program generasi berikutnya. Sebagian besar pengujian BE-4 sejak itu terkait dengan pengembangan roket Vulcan milik ULA, dan hal itu mungkin telah menyebabkan masalah terbesar. Meskipun BE-4 dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar perusahaan, mesin ini memiliki siklus pengembangan yang sangat panjang. Dari pembuatan hingga peluncuran dibutuhkan waktu 13 tahun sampai akhirnya siap terbang. Sebagai perbandingan, mesin Raptor milik SpaceX hanya membutuhkan waktu 7 tahun untuk akhirnya terbang ke angkasa. Semua ini adalah bagian dari modus operandi Blue Origin. Mereka mendapatkan dukungan dengan produk berkualitas tinggi yang seringkali mahal untuk diproduksi, sulit untuk mendapatkan bahan bakunya, dan membawa resiko di mana satu kegagalan saja bisa membuat seluruh proyek mundur. BB-4 telah mengalami banyak penundaan akibat serangkaian masalah pengembangan dan rekayasa di awal, banyak di antaranya terkait dengan masalah panas berlebih. Masalah seperti itu cukup umum terjadi pada sistem pembakaran bertenaga tinggi, tetapi kompleksitas BE-BE-4 menimbulkan banyak titik rawan kegagalan. Mesin ini juga bergantung pada jumlah besar metana dan oksigen cair untuk memicu reaksi, masing-masing dengan rantai pasokannya sendiri yang dapat memperlambat produksi. Jadi bahkan keterlambatan kecil dalam bahan bakar atau perangkat keras bisa berdampak ke seluruh proses pembuatan. Itu berarti setiap kegagalan memiliki konsekuensi besar. Saat ini permintaan untuk roket BE-BE-4 sangat tinggi, dengan setiap roket Vulcan membutuhkan 2 BE-BE-4.
Sementara itu, roket New Glenn membutuhkan 7 yang semuanya hilang dalam ledakan baru-baru ini. Mesin ini diproduksi di Alabama dan produksinya tidak bisa dengan mudah ditingkatkan untuk menutupi kekurangan mendadak. Karena Blue Origin juga memiliki kontrak dengan ULA, mereka harus memprioritaskan permintaan dari luar sebelum bisa fokus mengganti roket mereka sendiri. Hal itu menciptakan hambatan yang bisa membuat misi-misi yang sudah tertunda menjadi semakin mundur. Dan ini mengancam seluruh industri antariksa Amerika Serikat. Permintaan Blue Origin akan kualitas terbaik membuat mereka bergantung pada rantai pasokan yang kompleks. Hampir tidak ada ruang untuk kesalahan, dan situasi saat ini yang mereka hadapi bisa menjadi lebih buruk seiring para pesaing dan mitra berlomba maju. Semua ini menambah tekanan pada Blue Origin untuk kembali meluncurkan wahana canggihnya. Jadi, dengan begitu banyak masalah, bagaimana mereka bisa mendapatkan kontrak NASA sejak awal? Jeff Bezos mungkin sekarang akrab dengan NASA, tapi dulu tidak selalu seperti itu. Pada tahun 2021, Jeff Bezos membawa pemerintah ke pengadilan dalam sengketa hukum dengan kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat. Dia berargumen bahwa NASA secara tidak adil memihak SpaceX dengan memberikan kontrak pendaratan di bulan yang besar kepada perusahaan Elon Musk. Keluhan itu diajukan bersama perusahaan dirgantara Dynetics, tetapi kantor tersebut memutuskan bahwa proses evaluasi NASA sudah adil dan NASA berhak penuh memilih SpaceX. Itu merupakan pukulan telak bagi Bezos dan dia harus segera bangkit. Kontrak SpaceX adalah salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah, bernilai 2,9 miliar dolar. Para analis awalnya memperkirakan NASA akan memberikan kontrak tersebut kepada 2 perusahaan berbeda, tetapi alokasi dana untuk program luar angkasa yang lebih rendah dari perkiraan membuat NASA harus mengambil keputusan sulit. Blue Origin keluar sebagai pihak yang kalah. Itu adalah tanda pertama bahwa Blue Origin mulai kalah dalam persaingan rekayasa. SpaceX memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih rendah pada saat itu, sebagian besar karena kepribadian Elon Musk yang kontroversial. Tetapi mereka memiliki rekam jejak menyelesaikan proyek di bawah anggaran dan lebih cepat dari jadwal. Jika Jeff Bezos tidak bisa memenangkan perang rekayasa, dia akan memenangkan perang lobby. Jeff Bezos saat ini memiliki kekayaan bersih sekitar 254 miliar dolar, terutama karena kepemilikan 8,2% saham di Amazon. Itu membuat pengeluaran besar pun menjadi jumlah yang sepele baginya, dan taipan teknologi itu tidak segan-segan menghabiskan uang ketika dia ingin menang. Blue Origin adalah proyek yang dia lihat berpotensi mengubahnya dari seorang pebisnis sukses menjadi legenda bersejarah. Untuk memastikan dia mendapatkan perubahan itu, dia menghabiskan sekitar 2 juta dolar hanya untuk melobi demi perusahaannya. Dan dia meningkatkan usahanya setelah kehilangan kontrak besar pada tahun 2021. Usahanya segera membuahkan hasil. Bezos secara khusus menargetkan anggaran NASA Human Landing System, salah satu sistem paling presisi dan krusial untuk pendaratan manusia di bulan. Namun setelah SpaceX mendapatkan kontrak mereka pada tahun 2021, aliran dana tampaknya dihentikan. Hanya saja, karena gugatan Bezos terhadap NASA, pekerjaan pada kontrak SpaceX pada dasarnya dihentikan selama 7 bulan, sehingga proyek tersebut tertunda dari jadwal. Itu berarti, agar program luar angkasa tetap sesuai jadwal, NASA membutuhkan cadangan yang bisa langsung bekerja. Dan, tebak, siapa yang terlihat sebagai pilihan paling aman? Itu adalah salah satu langkah politik paling efektif dalam penerbangan luar angkasa swasta. Setelah kehilangan kontrak besar, Blue Origin tidak begitu saja pergi. Mereka menggugat keputusan tersebut melalui jalur hukum, memperlambat beberapa bagian proses sementara perselisihan berlangsung. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan upaya lobi, mendorong argumen bahwa mereka masih merupakan mitra jangka panjang yang lebih kuat untuk misi pemerintah. Usaha itu berhasil. Blue Origin diberikan 3,4 miliar dolar untuk membangun modul pendaratan bulan cadangan. Nilai kontraknya lebih besar daripada pesaing langsungnya. Blue Origin pada dasarnya membeli jalan masuk ke perlombaan antariksa, dan sekarang mereka harus membuktikan diri. Ketika Anda memulai dengan investasi sebesar itu, sangat sedikit ruang untuk melakukan kesalahan. Blue Origin diharapkan untuk memenuhi target dan melakukannya dengan sangat cepat. Jelas, mereka belum berhasil melakukannya. Proyek ini sudah tertunda jadwalnya ketika bencana tahun 2026 terjadi dan memperlambat kemajuan hingga nyaris terhenti. Divisi OIG NASA, yaitu Kantor Inspektur Jenderal yang mengawasi anggaran dan alokasi dana program tersebut, melakukan penyelidikan mendalam terhadap dampak yang terjadi dalam laporan tahun 2026. Temuannya tidak menyenangkan. Blue Origin tidak menghasilkan uang untuk NASA, bahkan perusahaan itu justru menguras dana Anda setiap hari.
Setiap bulan keterlambatan dalam program Artemis membuat para pembayar pajak harus mengeluarkan sekitar 100 juta dolar hanya untuk menjaga sistem peluncuran luar angkasa dan perangkat keras Orion tetap terawat dan siap digunakan. Ini bukan hanya satu roket, melainkan sebuah sistem yang terhubung erat antara pelatihan, pengujian, dan infrastruktur yang semuanya harus tetap sinkron. Jika satu bagian terhenti, seluruh sistem tetap berjalan di latar belakang, menghabiskan uang sepanjang waktu. Dan semuanya dimulai dari sistem peluncuran, titik persimpangan tepat di mana semuanya bermasalah bagi Blue Origin. Bisakah mereka bangkit kembali? Atau akankah Elon Musk memenangkan perlombaan luar angkasa? SpaceX mungkin mengalami lebih banyak kegagalan, tetapi kegagalan Blue Origin dianggap lebih buruk. Saat ini, masa depan reputasi Blue Origin sangat bergantung pada seberapa cepat perusahaan itu bisa bangkit dan beroperasi kembali. Bagi pemerintah federal, beberapa ratus juta dolar bukanlah masalah besar. Namun, jika keterlambatan terus berlanjut tanpa Blue Origin menunjukkan kemajuan yang diharapkan, kesabaran mungkin akan habis. Jadi, bagaimana semua ini bisa menjadi begitu buruk? Bagaimana sebuah perusahaan dengan dana tak terbatas, tenaga kerja besar, dan sejarah inovasi bisa keluar jalur? Amazon menjadi raksasa seperti sekarang dengan menciptakan solusi yang lebih baik. Bezos melihat dunia retail yang terpecah-pecah, di mana setiap orang berjuang untuk mendapatkan bagian mereka, dan menyadari bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi raja retail segala hal. Pertama, dia menargetkan toko buku, dan kemudian beralih ke toko serba ada, sampai dia membangun jaringan pengiriman online yang begitu kuat sehingga semua orang harus melalui jaringannya. Sekarang, semuanya digabungkan dengan jaringan media dan layanan berlangganan yang begitu dominan, sehingga tidak ada pesaing yang mendekati. Itu adalah jenis dominasi yang lambat dan metodis yang membuat Amazon begitu sukses. Tapi apakah itu berlaku untuk industri dirgantara? Sepertinya tidak. Ironisnya, dalam perlombaan ke bulan ini, sepertinya Jeff Bezos adalah orang yang menyikapi hal ini dengan cara pandang lama. Sementara SpaceX dengan senang hati meledakkan roket dan belajar dari puing-puingnya. Blue Origin meniru perusahaan dirgantara besar tahun 1970-an yang dulu menyediakan roket untuk NASA. Mereka fokus menjual roket yang lebih baik dan menyingkirkan para pesaingnya dengan mendapatkan kontrak yang menguntungkan serta membajak insinyur-insinyur terbaik. Namun dominasi seperti itu sulit didapatkan dan mudah hilang. Selama beberapa tahun terakhir, Blue Origin telah mengalami eksodus terus-menerus dari para insinyur terbaiknya. Itu termasuk gelombang kepergian langsung setelah mereka kalah kontrak pendarat bulan dari SpaceX. Yang lebih mengkhawatirkan, perusahaan memilih untuk memberhentikan hingga 1.000 pekerja, sekitar 10% dari tenaga kerjanya setelah peluncuran perdana New Glenn. Perusahaan menggambarkan ini sebagai restrukturisasi standar saat mereka beralih dari desain dan pengujian awal. Namun, ini adalah tanda yang mengkhawatirkan dan ternyata terlalu dini. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa produk akhir masih jauh dari bisa diandalkan. Dan bagi mereka yang bebas berbicara, situasinya tidaklah bagus. Perusahaan telah mendapat ulasan negatif di platform ulasan seperti Glassdoor dan Indeed. Lingkungan kerja digambarkan sebagai intens, sangat kompetitif, dan memiliki evaluasi kinerja yang agresif. Hal ini membuat budaya perusahaan dibandingkan dengan gudang Amazon, di mana sistem kuota yang ketat menjadi aturan utama. Dan itu mungkin bisa diterima oleh karyawan gudang yang pekerja keras dan membutuhkan pekerjaan. Tapi tidak begitu bagi seorang insinyur terlatih yang sangat dibutuhkan di salah satu bidang paling kompetitif di dunia. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu selesaikan hanya dengan uang. Jeff Bezos telah membawa Blue Origin ke pusat persaingan luar angkasa. Tapi dia melakukannya sebagian besar dengan taktik yang membangun Amazon. Itu berhasil untuk tahap pertama dari prosesnya. Tapi apakah itu bisa membawanya melewati garis akhir? Budaya perusahaan teknologi besar sangat menghargai daya saing, tapi juga memiliki birokrasi yang penuh dokumen dan suka menggugat, yang seringkali berhasil dengan memperlambat pesaing daripada bergerak lebih cepat dari mereka. Jika perusahaan tidak bisa memperbaiki reputasi tempat kerjanya, mereka mungkin akan menghadapi hambatan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Brain drain. Perusahaan ini perlahan-lahan membusuk dari dalam. Tapi apa artinya itu untuk perlombaan luar angkasa secara keseluruhan? Jeff Bezos punya rencana yang sempurna di atas kertas. Dia telah membangun salah satu perusahaan teknologi paling efektif dan tanpa ampun dalam sejarah. Dia tahu cara membangun sesuatu, dan dia adalah sosok yang stabil, tidak seperti Elon Musk yang semakin tidak menentu. Tidak mudah untuk sampai ke sana, tapi dia berhasil meyakinkan pemerintah untuk berinvestasi besar-besaran di perusahaan rintisannya di bidang luar angkasa. Dia mengembangkan monopoli di beberapa bidang penting yang tanpanya peluncuran besar berikutnya tidak bisa dilanjutkan.
Tidak ada yang lebih menguntungkan daripada sistem pengiriman satu titik, dan tidak ada yang lebih menghancurkan daripada ketika sistem itu gagal. Karena sekarang dia tidak hanya berlomba dengan Elon Musk lagi. Tepat saat program luar angkasa Arisak bersiap untuk kembali ke bulan, Tiongkok meningkatkan program luar angkasa yang dijalankan pemerintahnya seperti belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka membidik bulan serta Mars. Perkiraan terbaik saat ini adalah bahwa bencana Blue Origin yang terjadi sekarang telah menunda misi berawak setidaknya selama 1 tahun. Peluncurannya kemungkinan baru terjadi pada tahun 2028 dalam skenario terbaik. Program luar angkasa Tiongkok sangat tertutup, jadi mustahil untuk mengetahui seberapa dekat mereka sebenarnya. Tapi jika mereka meluncur lebih dulu dengan misi yang sukses, Blue Origin mungkin kehilangan lebih dari sekedar banyak uang. Mereka bisa saja membuat Amerika Serikat kalah dalam perlombaan luar angkasa berikutnya. Amerika menghadapi pertempuran baru ini dengan infrastruktur roket yang bermasalah dan sangat tertunda. Dan semua itu karena tekad satu orang untuk mendominasi penerbangan luar angkasa seperti yang dia lakukan di bidang retail. Dan seperti deretan domino yang jatuh, upaya Jeff Bezos bisa saja membuat Amerika Serikat kehilangan dominasinya di angkasa luar. Saat perlombaan luar angkasa semakin memanas, perhatian beralih ke wilayah di luar bulan dan satu orang memimpin upaya itu. Tapi apakah Elon Musk melakukannya untuk seluruh umat manusia? Cari tahu lewat video, apakah SpaceX menciptakan dunia hanya untuk orang-orang terkaya? Atau tonton video ini.